Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Gus Fahru Rozi deh kalau kayak gitu. Gus Fahru Rozi, tadi kan Anda juga punya data tuh di bawah 1% katanya kan. Tapi kalau mendengar pernyataan yang kembali disampaikan, saya mengatakan kembali karena tadi di awal sudah dipaparkan oleh Brigjen Pol Nur Wahid. Sepertinya kayaknya nggak 1%. Nah ini kok ada perbedaan data ini? Saya tidak tahu ya bagaimana Pak Gus Fahru tadi. Saya. Ya, Suara saya silakan, Gus. didengar. Silakan Gus. Jadi Dengar, begini, Gus, clear, silakan. kami tidak tahu apa yang dijadikan dasar oleh BNPT untuk menilai pesantren itu radikal atau teror atau apa. Tetapi menurut saya ingin data itu dibuka saja kalau memang itu valid, sehingga kita nggak bertanya-tanya. Karena kalau kami dari NU itu meyakini tidak ada pesantren kami yang akan terlibat itu. Makanya kami ingin tahu itu siapa, yang Anda sebut itu siapa, sehingga masyarakat juga berhak tahu dan menilai kenapa dia disebut teror. Dasarnya tentu kan harus valid, standarnya apa gitu. Sehingga saya kira kejelasan ini akan membuat kita menjadi lega. Kenapa mereka disebut teroris, siapa saja, dan apa standarnya untuk mereka menilai sebagai jaringan teror atau apa. Jangan sampai ini menjadi hanya gosip yang membuat orang menstigma atau menjadi, kalaupun tidak stigma, takut. Wah, jangan ke pesantren nanti jadi teroris. Karena nama pesantren itu kan generik sekali kan. Semua tempat belajar adin, semua dinamai pesantren. Nah, Gus. Ya. Gus, nah itu dia kalau Gus tadi melabelkan gosip begitu, NU sendiri sudah dirugikan nggak dalam beberapa hari terakhir ini, Gus? Karena kalau saya mengutip pernyataan dari Gus begitu ya, ini kayaknya apa ya? Kok kayak orang jadi males masuk pesantren, orang jadi tidak percaya sama pesantren lagi, seperti itu. Kita mengkhawatirkan itu kalau tidak dibuka lebih lanjut. Karena itu kami lebih suka kalau BNPT itu terus terang aja tampilkan datanya, apa indikasinya, apa, sehingga pihak yang tertuduh juga bisa mengajukan bantahan atau apa, sehingga ini clear. Atau seperti tadi Pak Abuya mengajak kita ketemu, kita bahas di MUI umpamanya, kita bicarakan, kita dudukkan apakah benar mereka terlibat itu dan mana data yang dikeluarkan, sehingga kita tidak menghakimi orang yang tidak bersalah. Kalau saya melihat ya, kadang memang ada mungkin ya orang yang masih ada residu dari Pilpres umpamanya. Apakah itu tergolong juga seperti itu umpamanya? Ada kadang kan saya lihat ya di grup BA umpamanya ada orang yang masih sakit hati, apakah itu juga termasuk teror, radikal? Saya nggak tahu batasannya apa gitu. Tetapi kalau yang sepengetahuan saya 10 tahun menjadi pengurus Robita Mahid Islamiyah, Asosiasi Pesantren NU, saya tidak pernah melihat satupun pesantren yang mengajarkan anti pemerintah, melawan pemerintah, atau mengajarkan teror atau terafiliasi dengan ISIS. Tidak pernah saya temukan. Saya 10 tahun menjadi pengurus Robita Mahid Islamiyah. Saya tidak pernah temukan itu dan saya jamin itu. Ya. Ya, Brigjen Pol Ahmad, apakah nanti akan kemudian transparansi data ini juga akan diungkap? Karena banyak juga yang mendorong mengenai hal ini, para pengamat dan duduk juga ulama. Bersama himbauan dari MUI bagaimana kira-kira? Baik, jadi terima kasih Buya maupun Gus Fahru Rozi. Jadi kalau selama ini BNPT itu sudah berkolaborasi ya, bekerja sama dengan BPET ya, Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme di MUI. Kami juga bekerja sama dengan LPOI tadi, Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Ada NO, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Matul Awar, dan lain sebagainya. Tetapi kami juga bekerja sama dengan LBNO juga. Kami juga bekerja sama dengan LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Ya, dari seluruh unsur agama atau tokoh agama. Jadi kami selalu intent untuk bekerja sama maupun berkolaborasi dengan melibatkan elemen bangsa, termasuk kebijakan Pak Kepala sendiri kan sudah
dicanangkan dalam bentuk strategi atau kebijakan pentahelik, di mana penanggulangan atau pencegahan radikal terorisme itu dengan melibatkan 5 komponen atau 5 elemen bangsa. Yang pertama adalah pemerintah, dalam konteks ini kementerian lembaga ataupun Pemda. Yang kedua komunitas, termasuk komunitas pondok pesantren, komunitas ormas keagamaan dan lain sebagainya, termasuk komunitas seni dan budaya. Kemudian melibatkan media, melibatkan dunia usaha, termasuk aktivitas akademika. Artinya, ya, yang disampaikan oleh Pak Kepala itu jelas kalimatnya, diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme. Akankah kemudian dibuka data ini, Pak Nur Wahid? Kalau data itu sebagai data intelijen, maka konsumsinya harus konsumsi terbatas. Tidak bisa dipublish. Jadi tadi disampaikan oleh Buya, justru nanti akan menimbulkan kegaduhan. Kalau memang itu sudah melanggar hukum, ada unsur tindak pidananya, maka akan kami tindak. Kalau belum, mungkin nanti kerjasama dengan kementerian lembaga terkait untuk pembinaan. Saya kira gitu. Baik. Buya, Boleh saya bicara? komentar Anda, Buya? Silakan, Buya. Begini ya. Yang namanya terorisme itu adalah orang yang menimbulkan orang yang melakukan tindakan ketakutan di tengah-tengah masyarakat, ya. Pak Nur Wahid setuju ya? Setuju, Pak Buya. Pak Nur Wahid setuju bahwasanya tindakan teroris ini membuat ketakutan di tengah masyarakat, setuju? Iya. Ya, oke ya. Mana yang lebih takut orang di pesantren yang yang Bapak indikasikan terorisme daripada ketakutan yang dialami oleh saudara kita di Papua? Dengan KKB ini 3 hari ini 3 orang tentara nasional Indonesia tewas. Ya, banyak masyarakat yang ketakutan. Pertanyaan saya, mana data yang dikeluarkan oleh BNPT tentang terorisme di Papua? Lembaga-lembaga apa saja yang terkait? Kenapa Pak BNPT hanya mengkaji tentang pesantren yang terindikasi? Padahal di Papua saya baca ya, ada pendeta yang membelikan senjata untuk KKB. Bagaimana itu Pak? Oleh karena itu bagi saya ya, karena negeri ini negeri kita bersama, maka menurut saya kebenaran jangan dimonopoli oleh BNPT. Begitu ya, kita sepakati betul ya apa kriterianya. Bapak tadi bilang ideologi, kemudian organisasi, dana, begitu ya. Pertanyaan saya, ideologi apa saja yang tak boleh berkembang di negeri ini? Kalau bagi saya, ideologi yang tidak boleh berkembang di negeri ini adalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Setuju nggak Pak? Kalau ada orang mengembangkan ideologi yang bertentangan ideologi Pancasila negeri itu tidak boleh. Pertanyaan saya, sekarang ini ideologi yang berkembang di negeri ideologi apa? Gitu. Ideologi itu ada ideologi dalam bidang politik, ada ideologi dalam bidang ekonomi. Gitu kan? Dalam bidang politik, Bapak tadi menyebutkan komunisme tidak boleh. Baik. Bukan gitu ya? Ya saya setuju begitu ya. Karena memang begitu apa? Oleh karena itu bagi saya, ini karena mungkin barangkali waktu sangat pendek ya. Ayo kita duduk kembalilah gitu ya. Kita rumuskan secara bersama-sama ya. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan gitu. Ini ada kesan ya. Baik Bu ya. Kesan bahwasanya BNPT memonopoli ya kriteria untuk menyatakan orang adalah terindikasi terduga terorisme. Maaf saja nih. Ini kesannya ya. Dan itu menurut saya tidak baik ya. Akan menimbulkan kecurigaan dan kehidupan yang... Baik Bu ya. Pak Nur Wahid, jadi setelah ini akan seperti apa ini tindak lanjut dari ratusan pesantren Singkat saja Pak. Singkat saja Pak, silakan. Kami akan melakukan pembinaan ya secara berkelanjutan, baik itu pembinaan secara ideologis maupun pembinaan yang lainnya dengan melibatkan stakeholder terkait maupun elemen bangsa seperti yang kami tadi sampaikan bahwa BNPT ini mengedepankan atau memprioritaskan pencegahan. Ya, untuk eksekutor penindakan hukum kalau mereka sudah masuk jaringan teror maka dilakukan oleh Densus di bawah koordinasi BNPT. Tetapi kalau masih ideologi sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Buya, saya sangat setuju ya.
bahwa selayaknya seluruh ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila itu dilarang. Supaya apa? Supaya Indonesia ini sebagai negara demokrasi yang harus menjunjung tinggi supremasi hukum, ya, itu terwujud adanya saya ingin keadilan, menyela kepastian, sedikit, dan kemaslahatan. interupsi sedikit ini. Saya salah sedikit ini ya. Negeri ini Ya, kata Bu, ya, Surya silakan. Paloh, sistem ekonomi adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Ya, baik. Halo, Halo? Buya. Sistem ekonomi kita ini menurut Surya Paloh adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Pertanyaan saya, apakah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme tidak dianggap sebagai ancaman bagi BNPT, bagi bangsa ini? Kalau bagi saya itu ancaman itu. Sosialisme, komunisme itu ancaman. Kalau sosialisme, komunisme saya lihat lebih bersifat ideologi politik ya. Dan kalau liberalisme kapitalisme lebih bersifat ideologi ekonomi. Dan menurut saya kedua-dua ideologi itu tidak bisa kita terima karena bertentangan dengan ideologi Pancasila kalau bagi saya. Oke. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh BNPT dalam menghadapi ideologi sosialisme komunisme dan ideologi liberalisme kapitalisme? Dan apa yang dilakukan oleh BNPT di dalam menghadapi gerakan terorisme dan separatisme di Papua? Mana lembaga-lembaga yang terlibat dan oknum-oknum yang terlibat? Tolong ungkap juga gitu. Oke, baik. Ranah juga dari BNPT. Anda mau itu, mengomentari, tapi Pak Nur Wahid? Halo? Singkat saja, Pak. Oh ya. 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 Anda Saya ingin setuju memberikan dengan respon, Buya. silahkan. Oke. Saya setuju dengan Buya, harusnya ya yang dilarang di negeri adalah semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, baik Oke. itu ekstrim kanan, yaitu radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama, ekstrim kiri sudah dilarang, ya, komunisme, marxisme, dan leninisme, maupun ekstrim lainnya, yaitu kapitalisme, liberalisme, dan sekularisme seperti yang disampaikan oleh Mungkin yang Buya. dimaksud Buya itu adalah keberimbangan penindakannya Penindakannya, gitu loh betul. mungkin. Kenapa? Keberimbangan Halo? penindakannya gitu, Pak Nur Wahid. Oh, kalau BNPT dan Densus 88 itu konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme tadi yang disampaikan oleh Buya, di mana terorisme itu dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 pasal 1 ayat 2 didefinisikan sebagai tindakan perbuatan yang menimbulkan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga di sini kekerasan bisa berupa fisik maupun psikis ataupun verbal. Baik. Kemudian menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas, menimbulkan korban jiwa, kerusakan dan atau kehancuran fasilitas publik dan lain Ditindak sama sebagainya. rata lah Motifnya ya. ada tiga. Ya, motifnya ideologi, politik maupun gangguan keamanan. Kemudian BNPT di sini di dalam memperlakukan teroris, separatis ataupun teroris yang berlabel ideologi, ya sama saja karena di sana juga sudah ada satgas namanya Satgas Menangkawi, ya kan, gabungan dari TNI, Ya. Polri Kami dan lain sudah sebagainya. tangkap, Pak Nur Kemudian Wahid. di Poso Satgas Mandagoraya. Jadi kita perlakuannya sama kok. Oke, perlakuannya sama. Terakhir mungkin Gus Fahrur, silahkan. Singkat saja, Gus. Terima kasih, kita semua sepakat melawan terorisme dan saya ingin saya setuju bahwa semua terorisme, radikalisme itu harus dicegah, harus ditangkal, bukan hanya pesantren, bukan hanya masjid, tapi di tempat lain ya, seperti juga di Papua juga saya kira sama semuanya. Apapun radikalisme terorisme kita lawan ya. Dan kita bersama-sama bersatu BNPT kita dukung. Dan kita ingin agar komunikasi ini lebih intens, kita di PBNU, MUI, Muhammadiyah, ayo kita sering ketemu untuk merumuskan ini dan sama-sama mencegah terorisme dan radikalisme. Kita satu kata untuk melawan terorisme. Terima kasih. Ya. Oke. Spiritnya sama ya, semangatnya sama lah itu tadi Ya, ya. Terima kasih banyak saya Gus sangat Fahrur. setuju Terima kasih sekali. Pak Anwar. Ya. Saya sangat setuju Singkat sekali dengan saja, apa Bu, yang ya. disampaikan oleh Bapak Kiai Farul Razi terakhir ini ya. Oleh karena itu saya meminta betul ya supaya BNPT membangun hubungan dengan ormas-ormas Islam yang ada dan elemen-elemen masyarakat yang lain ya Tersampaikan, Bu ya. untuk Sudah. mendiskusikan dan Sudah mencarikan ditangkap. solusi yang terbaik agar negeri kita ini aman, tentram dan damai sehingga kita bisa membangun dan Oke. memajukan negeri kita. Terima kasih.
Iya. Baik. Pak Anwar. Biar rasa itu tidak timpang gitu loh. Betul. Rasa itu kan harus adil dan berkeadilan. Gitu, Jadi Buya nanti kalau mau ngopi Iya. bareng, duduk bareng sama Pak Nur Wahid dan juga Gus Fahrur, kabar-kabar ya Buya ya. Oke, saya ikutan soalnya biar tambah pinter saya. Terima kasih Terima Bapak-bapak kasih pagi banyak. ini atas waktunya hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Buya, makasih, Karena Gus kita ini Dur. kan sebagai Pak warga Gus Baru negara Rozi. masyarakat